Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membahas mengenai cerita lengkap Boruto 2 Blue Vortex Chapter 9 bagian 1. Sekali lagi admin beritahu jika, dalam video ini hanya berisi terjemahan kasar saja dan bukan berasal dari terjemahan official, maka sebab itu jika ada salah-salah dalam proses menerjemahkan admin mohon maaf. Tetapi, sebelum itu, jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan video pembahasannya. Manga Boruto 2 Blue Vortex Chapter 9 dibuka dengan cover Ino Shikacho, yang bertulisan trio Ino Shikacho 3 orang, 3 pemberani, sekarang ayo pergi. Ino Shikacho menyerang balik Jura, Shinju yang menyerang Konoha bersama Hidari. Apa rahasia yang dimiliki oleh Himawari? Namun, sayangnya hingga video ini dibuat belum ada satupun yang menerjemahkan judul dari chapter 9 ini. Adegan dibuka saat Jura berkata, "Aku bermaksud untuk datang untuk menemui Naruto tetapi, ternyata yang ada di depanku adalah gadis kecil ini tidak sesuai ekspektasiku." Himawari terlihat kaget dengan kehadiran Jura, bahkan Shikadai mencoba untuk menghubungi unit sensor. Shikadai berkata, "Unit sensor, bisakah kamu mendengarku? Ini aku Shikadai dari tim 10, sepertinya ini 2 penyusup desa, yang mana salah satunya terlihat seperti Sasuke, aku butuh bantuan." Jura tiba-tiba mengeluarkan buku dari jubahnya yang merupakan tanda cakaran sama seperti milik Kot. Hal tersebut membuat tim 10 dan Himawari terkejut. Jura kemudian membuka buku dan berkata, "Jika ingatanku benar kamu adalah, yaitu benar, kamu berasal dari grup di mana Moegi Kazamatsuri sebagai penanggung jawabnya, tim 10 Shikadai Nara, putra Hokage saat ini." Shikadai yang terkejut kemudian berkata, "Jadi apa? Kamu ingin aku menyampaikan pesan kepada ayahku?" Jura menjawabnya, "Sayangnya aku memiliki urusan dengan Hokage sebelumnya. Aku mengikuti jejak yang seharusnya membawaku pada Naruto, sejujurnya kami juga terkejut dengan apa yang kami lihat saat ini." Tiba-tiba Inojin bergumam, "Ini tidak mungkin, Hokage ke-7 tidak mungkin berada di tempat ini kan? Setelah 3 tahun berlalu, dia..." Shikadai tiba-tiba memotong perkataan Inojin dan berkata, "Hei, jangan katakan apapun yang tidak seharusnya dikatakan." Jura kemudian berkata, "Aku mengerti, aku bisa memastikan jika dia setidaknya tidak berada dimanapun di desa ini. Jadi, cakra biju ekor 9 yang kurasakan, membawaku ke gadis kecil ini." Tim 10 dan Himawari kaget dengan perkataan Jura, "ekor 9, gumam Inojin kebingungan. Chocho berkata, "Apa maksud dari pria ini? Dan apa-apaan mereka dengan baju dan rambut seperti itu? Mereka sama sekali tidak terlihat seperti pria baik." Himawari hanya terdiam saja dan tiba-tiba Shikadai berkata, "Hei, apa yang kau bicarakan? Apa hubungannya Himawari dengan ekor 9? Jura menjawabnya, "Siapa yang tahu? Aku sendiri pun tidak tahu. Faktanya dunia ini terus memberiku lebih banyak hal untuk dipertanyakan. Tetapi, itu tidak masalah bagiku." Jura langsung mencoba menangkap Himawari menggunakan teknik elemen kayunya dan serangan tersebut keluar dari bawah Himawari. Jura melakukan sesuatu hal yang sama seperti dia lakukan pada Kawaki di chapter sebelumnya. Himawari nyaris terjerat oleh teknik elemen kayu tersebut tetapi, dengan sigap Shikadai menghentikan cengkraman teknik tersebut dengan menggunakan teknik bayangannya. Shikadai langsung mengeluarkan Choju Giga berbentuk kadal untuk menyelamatkan Himawari. Lidah panjang kadal tersebut langsung mengeluarkan Himawari dari cengkraman elemen kayu Jura. Chocho kemudian berkata, "Hima." Inojin juga langsung berlari ke arah Himawari sambil berkata, "Himawari." Jura yang bersebelahan dengan Hidari berkata, "Betapa indahnya, untuk berpikir bahwa mereka akan mampu berkoordinasi sebanyak ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku rasa aku akan menghormati kerja timmu dan tetap waspada, tujuan kami hanya satu, yaitu Himawari Uzumaki. Kami tidak memiliki urusan dengan tim 10, namun jika kalian terus bersikap seperti itu, konflik akan menjadi tak terhindarkan. Kami dengan terpaksa akan melakukan serangan." Tiba-tiba ada panggilan dari Shikamaru, "Shikadai." Shikadai kemudian menjawabnya, "Ayah." Shikamaru kembali melanjutkan, "Apa kamu tidak apa-apa? Bagaimana dengan situasinya?" Shikadai menjawabnya, "Musuh menargetkan Himawari, aku tidak terlalu mengerti bagaimana mungkin ini terjadi tetapi, ini berhubungan dengan ekor 9. Shikamaru yang kaget berkata, Apa maksudmu?" Himawari dalam hatinya berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa dia mengagetkanku?"
Adegan kemudian berpindah ke Kawaki yang sedang terkapar. Amado mencoba memanggilnya dari jarak jauh, tetapi tidak direspon oleh Kawaki. Amado terlihat melakukan sesuatu dengan komputernya dan Amado kemudian berkata, "Apa? Siapa orang-orang ini?" Adegan berpindah lagi di tempat yang mirip seperti Orochimaru gunakan saat di cerita Naruto Gaiden. Terlihat Boruto memandangi tanda karmanya dengan serius. Di sana juga terlihat Koji, dan kemudian Koji berkata, "Boruto, mereka sudah mulai bergerak." Terlihat di Konoha ada kodok pengintai membawa tanda segitiga yang melihat beberapa shinobi Konoha tewas. Boruto bertanya, "Di mana itu? Apakah itu Konoha?" Koji menjawabnya, "Benar, berpindahlah ke segitiga." Boruto segera bergegas dan kemudian menggunakan Hiraishin-nya. Adegan kembali berpindah ke Konoha. Shikadai bertanya kepada Jura, hanya untuk mengkonfirmasi, "Kau mengikuti jejak dari Naruto Uzumaki dan berakhir di sini. Apa benar itu yang kau katakan? Sekarang kau ingin menargetkan Himawari. Mengapa demikian?" Jura menjawabnya, "Sepertinya aku akan berkata langsung, jejak yang aku ikuti seharusnya mengarah ke ekor 9 tetapi, aku berakhir di sini karena aku bisa merasakan tanda-tanda cakra yang sama berasal dari Himawari Uzumaki." Shikamaru yang mendengar percakapan mereka berkata dalam hati, "Apa maksudnya ini? Kenapa itu berada dari Himawari? Bukannya ekor 9 seharusnya sudah tidak ada?" Himawari kemudian berkata, "Cakra dari ekor 9? Chocho kemudian menenangkan Himawari. "Tenang Hima, itu mungkin saja sebuah kesalahan. Tidak mungkin orang aneh seperti itu memiliki alasan untuk menargetmu." Jura membalasnya, "Sudah aku katakan sebelumnya, tetapi kami juga terkejut dengan perkembangan ini. Mengenai mengapa segalanya menjadi seperti ini, kita perlu mencari jawaban. Himawari Uzumaki, menelanmu, mungkin akan memberi aku salah satu dari jawaban-jawaban ini." Inojin dan Shikadai kaget dengan jawaban Jura. Shikadai berkata, "Apakah dia berkata menelan?" Jura dengan langkah tegasnya berkata dengan nada yang sopan, "Aku memperingatkanmu, anggota dari Inoshikacho. Chapter 9 dari Boruto to Blue Vortex sepertinya akan menjadi momen yang sangat menarik bagi para penggemar, mengingat perkembangan ceritanya yang semakin menegangkan. Dari apa yang kami lihat dalam cerita lengkap ini, terlihat bahwa aksi dan ketegangan antara Jura dan tim 10 bersama Himawari semakin meningkat, dan karakter-karakter utama saat ini seperti Boruto dan Himawari akan mengalami tantangan yang lebih besar dalam pertempuran mereka melawan musuh-musuh baru yang muncul. Dari cerita yang telah kami lihat, tampaknya akan ada plot twist yang mengejutkan dan pengungkapan rahasia yang dapat mengubah arah cerita secara dramatis. Hal ini pastinya akan membuat para penggemar tidak sabar menantikan rilis resmi chapter ini. Terima kasih telah menonton video cerita lengkap Boruto to Blue Vortex Chapter 9 bagian 1. Nantikan bagian keduanya esok hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video berikutnya.